Bagaimana pandangan Ustadz seputar politik dalam Islam? Politik itu sama dengan dakwah. Sama dengan dakwah ya Ustadz? Nah, kenapa Ustaz menyamakan dakwah tadi? Karena inilah dasarnya bahwa pada zaman Nabi tak ada politik. Tak ada istilah bahasa politik. Tapi politik itu sudah ada sebenarnya. Jadi menurut hemat Ustaz, ulama, kiai, abuya, Ustaz mesti terjun ke dunia politik. Pandangan Ustadz untuk money politik zaman sekarang gitu. Wah, money politik inilah yang hari ini menjadi segmen yang sangat sulit untuk dihindari dan dielak. Ngaji yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini Gaza Manajemen ada program baru, yaitu Ngaji Yuk. Nah, pada program Ngaji Yuk ini kita akan membahas tentang seputaran pengajian kajian Islam. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Edi Efrizon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat luar biasa. Apa aja kesibukannya Ustadz? Kesibukan yang kekurangan waktu. Kekurangan waktu. Itu sangat sibuk sekali ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Karena sibuk ini bahagian dari ibadah. Ibadah, Masya Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang politik nih Ustadz. Oh, politik ya? Politik. Jadi menurut Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz seputar politik dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berbicara politik, maka tentu setiap orang akan punya pandangan. Ada orang memandang dari segi teoritisnya, ada yang berpandangan dari segi realistisnya, dan kebetulan saya bahagian dari praktisi. Masya Allah. Nah, praktisi ini pandangannya ada kalanya bisa jadi sama-sama teoritis, bisa jadi berbeda. Nah, saya memandang dari sudut Islam bahwa politik ini bahagian dari Islam itu sendiri. Ketika Islam itu berbicara ibadah, berbicara muamalah, maka siasah atau politik ini juga bahagian dari Islam itu sendiri. Nah, yang mesti setiap umat Islam memahami bahwa Islam ini bahagian dari politik. Nah, kalau orang memandang bahwa sholat itu mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, puasa dapat ibadah, sedekah dapat ibadah, baca Quran dapat ibadah, dapat nilai pahala di sisi Allah Taala. Begitu juga dalam ilmu muamalah dapat ibadah juga. Kita berdagang, kita jual beli, berbisnis, itu semuanya menjadi nilai ibadah. Nah, Ustaz memandang politik itu juga memposisikan sama dengan ibadah itu. Nah, ketika sholat diberi nilai pahala oleh Allah, maka berpolitik juga diberi nilai pahala oleh Allah Ta'ala. Karena politik ini kalau dibahasakan, Ustaz memandang bahwa politik ini sama dengan dakwah. Dakwah ya Ustaz. Sama dengan dakwah. Kenapa demikian? Karena kalau dakwah itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merangkul dan mengajak orang kepada jalan Allah Ta'ala. Nah, ketika orang berbicara politik di luar Islam, mungkin upaya-upaya dan mengajak orang untuk merangkul kepentingan kelompok, pribadi, dan sebagainya. Nah, Islam berbicara merangkul dan mengajak orang untuk mendekatkan kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, politik ini adalah sarana, salah satu sarana dalam bernegara, dalam bermasyarakat, untuk mempermudah menegakkan kebenaran
dan agama Islam itu sendiri. Nah, begitu. Jadi setiap orang mesti memahami, jangan sampai membedakan, karena orang-orang di luar sana membedakan antara politik dengan Islam. Ya, Islam, politik. Seolah-olah mereka yang 3 unsur yang tadi Ustaz sebutkan, ada ibadah, ada muamalah, mereka tidak memasukkan siasa. Siasa politik kan siasa bahasa Arab. Iya, Ustaz. Nah, maka Ustaz masukkan, jadi ini unsur yang tak bisa dipisahkan. Berarti. Nah, jadi setiap umat Islam mesti memahami. Dan bahkan tidak cukup sebatas memahami, tapi mereka juga mesti menjadi bahagian dari eksekusi pelaksana dari masyarakat. Salah satu contoh punya. Ketika umat Islam mengatakan politik ini tidak bahagian dari Islam umpamanya gitu ya. Nah, bagaimana konsep mencari pemimpin? Iya. Tentu kita tidak akan mampu melahirkan pemimpin yang adil. Sementara semua manusia, apakah mereka beragama Islam atau tidak, mereka akan punya impian yang sama untuk mendapatkan pemimpin yang adil. Sementara pemimpin yang adil ini adalah konsep Islam. Pemimpin yang adil itu akan lahir dari masyarakat yang soleh. Tidak akan mungkin akan lahir pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, kalau masyarakatnya nggak soleh. Nah, kalau kita bicara masyarakat yang soleh, ini konsepnya Islam. Bagaimana membentuk masyarakat yang soleh ini akan lahir dari keluarga-keluarga yang soleh-soleha. Keluarga-keluarga yang soleh-soleha ini akan lahir dari pribadi-pribadi yang soleh-soleha. Nah, pribadi yang soleh-soleha ini akan lahir bila mereka memahami Islam itu secara kafah. Sebagaimana yang disampaikan Tuhan dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian kepada Islam ini secara totalitas, secara universal. Jangan sebagian-sebagian, tapi secara totalitas. Ketika itu satu, mencari pemimpin yang adil. Nah, ketika kita bicara konsep untuk menegakkan jinayah, hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam ini ada Tuhan mengatakan asariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan itu potong tangannya. Nah, untuk memotong tangan ini konsepnya karena yang perintah ini Al-Quran, tentu konsepnya konsep Islam. Nah, kalau konsep Islam, ini tidak akan bisa dieksekusi, tak bisa dilaksanakan kalau tak ada pemimpin Islam. Sementara pemimpin Islam ini lahirnya dari politik Islam. Nah, jadi banyak hal. Belum lagi ketika kita mendorong masyarakat kita, bagaimana mereka supaya bukan hanya politik ini dipahaminya dalam konsep menjadi anggota dewan, bukan hanya konsep menjadi bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, bukan hanya konsepnya mencari presiden, DPR RI, DPD RI, tidak hanya itu. Sebenarnya politik ini kita membangun sistem. Setelah mencari, kita butuh pemimpin yang adil, kita juga mesti membangun sistem sesuai yang diajarkan dalam Islam. Apa sistemnya? Bahwa untuk mencari pemimpin di segala levelnya itu mesti sesuai dengan konsep-konsep Islam itu sendiri. Jangan sampai ada dalam memilih pemimpin itu di levelnya seorang pemimpin mesti membayar atau membeli jabatan itu sendiri. Nah, ini lari dari. Nah, ini betul sistem. Nah, kalau sistem ini sudah ada, tentu tak akan lagi ada konsep beli jabatan, jual jabatan, lelang jabatan, tidak akan terjadi lagi. Gitu kan. Nah, banyak hal. Maka menurut saya ketika kita memahami konsep politik Islam ini sendiri, akan muncullah negara kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang adil, sejahtera, makmur, sentosa. Masya Allah. Atau mungkin sekilas pandangan
bahwa berpolitik ini menurut Ustaz bahagian dari Islam, dan bahkan itu menjadi bahagian ibadah menjalankan perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah. Oke. Berarti politik ini sebagian dari Islam kan Ustaz? Ya. Oke. Bagian dari ajaran Islam. Bagian dari ajaran Islam. Ya. Masya Allah. Selanjutnya, bagaimana politik pada zaman Nabi yang apakah sudah sesuai dengan pada zaman sekarang atau bagaimana pandangan Ustaz? Oh begitu. Iya. Zaman Nabi ini memang belum ada istilah politik. Politik, belum. Istilah politik belum ada pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi itu adalah konsep dakwah. Itu yang tadi Ustaz sampaikan di awal, bahwa Ustaz menyamakan bahwa politik itu sama dengan dakwah. Sama dengan dakwah ya. Nah, kenapa Ustaz menyamakan dakwah tadi? Karena inilah dasarnya, bahwa pada zaman Nabi tak ada politik. Tak ada istilah bahasa politik. Tapi politik itu sudah ada sebenarnya. Iya. Politik itu sudah ada. Tapi kata-kata politik belum ada. Sebutan politik itu belum ada. Yang ada hanya sebutan dakwah. Dakwah. Jadi Nabi berdakwah dari awal, mulai menyampaikan, membentuk masyarakat, keluarga-keluarga. Nabi kan dakwah mulai door to door. Iya, ada kan? Betul, ya, pas di Matuk Marun sampai turun ayat itu, Nabi kan dakwanya door to door, rumah ke rumah. Nah, setelah ada perintah Tuhan membolehkan untuk setelah Umar bin Khattab masuk Islam, maka Nabi mulai berdakwah terang-terangan. Terang-terangan. Ya. Nah, ini dakwah Nabi di masyarakat ini untuk dalam rangka membentuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang soleh-soleha tadi. Iya, betul. Memahami Islam itu sendiri, memahami akidah, memahami ibadah, memahami muamalah, konsep. Di pada zaman itu Nabi yang mulai mengislamkan masyarakat itu sendiri. Masya Allah. Untuk dalam memahami ibadah. Iya. Nabi tahapan berikutnya, Nabi tidak hanya sampai situ. Nabi mulai setelah Nabi ke Medina, setelah Nabi merasa sebelum hijrah itu, Nabi kan mulai mulai banyak tantangan, rintangan, bahkan serangan untuk menyampaikan kebenaran. Karena menyampaikan dakwah kebenaran ini banyak sekali tantangannya. Bukan hanya dari orang-orang non-Islam, orang kafir Yahudi waktu itu, tapi juga dari kalangan Islam itu sendiri muncul seperti munafik namanya. Iya, betul. Ada muncul para nabi-nabi palsu gitu kan. Itu tantangan-tantangan dakwah pada masa Nabi. Maka Nabi disuruh perintahkan Allah untuk berhijrah ke Madinah. Nah, ini dalam rangka proses untuk menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam. Nah, jadi penyebaran Islam yang dilakukan Nabi itu adalah namanya dakwah. Dakwah. Salah satu sifat wajib Nabi itu kan tabligh. Iya, tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Dia berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran Allah untuk mengajak orang kepada Allah. Mengajak orang kepada jalan yang benar. Iya. Nah, sehingga proses itu berjalan sampai ke penaklukan kota Mekah. Secara tidak langsung penaklukan kota Mekah itu Nabi menjadi presiden. Secara tidak langsung Nabi kan jadi presiden itu. Iya, tapi ada enggak orang menyebut Nabi jadi presiden waktu itu? Belum ada. Tapi Nabi itu adalah menjadi pemimpin umat Islam seluruh dunia waktu itu. Iya. Karena Islam sudah menyebar, Nabi sudah menjadi pemimpin. Dan bahkan ada sebutan setelah Nabi wafat kan ada Amirul Mukminin. Betul. Iya, Amirul Mukminin berapa orang itu? Ada Khulafaur Rasyidin kan? Khulafaur Rasyidin ada mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini kan salah satu tampuk kepemimpinan yang dilanjutkan oleh para sahabat setelah Nabi wafat. Bahwa Nabi itu diangkat jadi pemimpin. Nah, kepemimpinan Nabi masuk itu tidak ada sebutan itu presiden, tidak ada sebutan waktu itu dia hasil dari politik, tapi itu bahagian dari dakwah. Maka Ustaz lebih cenderung mengatakan bahwa dakwah ini sama dengan politik. Politik ini salah satu sarana untuk mengembangkan dakwah Islam. Maka ketika kita bicara politik pada masa Nabi,
secara realistis itu sudah ada, sudah berjalan. Sudah ada. Secara teoritis belum ada teorinya, belum ada teorinya gitu kan. Maka terbentuklah bagaimana Nabi mengutus para sahabatnya jadi gubernur, bagaimana mengutus menjadi bupati di tempat yang lain. Tapi tak ada sebutan bupati, tapi disebut Amir, pemimpin umat Islam. Nah, jadi kalau di bawah kondisi sekarang, apakah sudah cocok? Nah, itu yang tidak sepakat umat Islam zaman sekarang. Oh, tidak sepakatnya. Kenapa tidak sepakat? Karena belum ada ilmu politik pada masa Nabi. Ada sebagian umat Islam bisa menganalogikan bahwa politik pada siasah yang dilakukan oleh Rasulullah itu sudah bisa dianalogikan dibuat sekarang. Iya, betul. Ada yang mengatakan tak perlu membuat partai Islam. Tak perlu membuat partai Islam, tapi kita tetap menjalankan dakwah Islam. Maka muncullah di negara kita hari ini berbagai macam warna partai politik yang masing-masing mengklaim mereka sudah menjalankan Islam. Mereka mengklaim ini. Nah, terlepas dari itu semua, kita tidak akan masuk ke ranah itu. Tapi setiap ada umat Islam yang bergabung hari ini ke partai politik ataupun belum bergabung ke partai politik, ketika mereka menyeru orang untuk kebenaran, ketika mereka mengajak orang untuk kepada jalan Allah, maka menurut Ustaz itu sudah bahagian politik. Sudah bahagian politik. Oke. Seperti hal yang dilakukan oleh para Rasul, pada zaman Rasul, oleh Nabi itu sendiri, oleh para khulafa ar-rasyidin dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Betul. Jadi kira-kira kan menurut kita dengar cerita dari tadi ya Ustadz ya, bagaimana pandangan Ustadz dengan ulama atau Ustadz itu tuh, apakah bisa tergolong atau lebih masuk ke politik atau gimana Ustadz? Karena politik ini bahagian dari tugas mulia, maka saya bilang itu tugas mulia, karena Nabi dan para sahabat melakukan yang sama. Berarti ini politik ini kan tugas mulia. Berpolitik ini tugas mulia. Karena ini tugas mulia, maka yang supaya umat ini paham, maka yang mesti memberi contoh itu adalah ulama kita, para ustadz kita, kiai-kiai kita, buya-buya kita. Mereka mesti tampil dan terjun ke dunia politik itu sendiri. Supaya apa? Supaya mereka bisa memberi contoh dan mewarnai untuk terbentuknya perpolitikan Islam itu, terbangunnya politik Islam itu sendiri di negeri kita. Coba bayangkan, ketika kita bicara politik, sementara ikonnya bukan ulama, ikonnya bukan buya, bukan ustadz, bukan mubalik. Nah, umat mengacu ke mana? Betul. Yang ambil teladan di mana? Nah, maka mesti para ulama kita, mesti para kiai kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, mubalik kita, mereka bersatu membangun sistem. Terjun ke dunia politik dan membangun sistem bagaimana politik itu, politik Islam itu sendiri. Karena ketika ulama itu dia masuk terpisah-pisah, mereka mendirikan politik Islam sendiri, partai politik sendiri. Sementara konsepnya tidak sama, nanti terpecah belah. Sementara yang di sebelah sana mereka bersatu. Nah, kita pinginnya ini semuanya bisa bersatu. Kalaupun berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika, tapi tetap ketika bicara Islam, mesti bersama. Jadi, menurut hemat Ustaz, ulama, kiai, abuya, ustaz mesti terjun ke dunia politik. Masya Allah. Untuk menjadi ikon, menjadi tauladan, menjadi contoh, sekaligus mewarnai perpolitikan Islam itu sendiri. Begitu menurut Ustaz. Selanjutnya, bagaimana pandangan Ustadz untuk money politik zaman sekarang gitu? Money politik inilah yang hari ini menjadi segmen yang sangat sulit untuk dihindari dan dielak. Tanpa demikian, ya karena money politik ini memang tidak dibenarkan. Money politik ini kan kalau
kita ingin jabat. Sebenarnya money politik ini bukan hanya untuk menjadi anggota dewan, bukan jadi yang calon bupati, wakil bupati, calon presiden begitu saja. Iya. Tapi bahkan untuk bermoney politik ini kadang-kadang untuk mendapatkan kepentingannya dia bayar. Iya. Oh, Nah, iya. itu sudah money politik namanya. Iya, betul. Jadi asumsi money politiknya kita luruskan dulu. Jangan berpikir money politik itu seorang caleg Iya. atau seorang calon bupati, calon bupati, dia membeli suara kepada masyarakatnya untuk mendapatkan jabatan. Asumsinya kita hilangkan, bukan itu saja yang money politik itu. Jadi money politik itu juga bisa diimbaskan lagi ketika kita ingin mencapai keinginan kita, mencapai target kita, lalu tidak dapat, lalu kita bayar. Iya. Itu sudah money politik. Oh, itu sudah money politik. Umpama seorang mahasiswa Iya, karena dia merasa tak pede lulus ujian skripsi, lalu dibayarnya dosennya. Itu Iya. sudah money politik. Itu sebenarnya nyogok namanya. Oh, Ya kan? iya. Atau ada seseorang ingin mendapatkan jabatan RT. Yang Betul. salah loh, di kota sekarang RT itu sudah sudah kampanye. Oh, Untuk pakai jabatan RT kadang-kadang mereka money politik. money politik. Duduk dia, nanti pas saya mau calon RT nih, Pilih bantu ya, saya. pilih saya ya. Saya traktir kopi kalian semuanya. Itu namanya politik. Iya, betul. Kopi satu gelas saja di warung kopi selama politik. Iya, betul. Begitu juga ada seseorang ASN pamannya ingin mendapatkan jabatan, Iya. apakah jabatan kepala sekolah, apakah jabatan kepala seksi kasih di suatu instansi pemerintah, kepala bagian, kepala biro, ya kan? Mereka ingin dapatkan jabatan ini lalu berkompetisi dengan cara membeli jabatan itu sendiri kepada penyelenggara, kepada panitia dan sebagainya. Iya. Itu sudah bagian money politik. Money juga. politik. Oh. Nah, maka ini yang disebutkan diwanti-wanti oleh Rasulullah itu ar-rashi wal murtashi finnar. Yang memberi sogok dan yang menyogok ini tempatnya di neraka, bukan dosa. Tapi sudah di Neraka. sudah neraka langsung. Nabi tidak menyebutkan dosa, tapi menyebutkan Neraka. Maka itu yang kita sampaikan, yang kita harus pahami bahwa money politik itu tidak hanya di kalangan caleg. Oh, Nah, lalu kalau seseorang mendapatkan posisinya tadi selaku anggota dewan iya. atau selaku bupati, calon bupati, atau selaku kepala seksi, kepala bagian, kepala biro, kepala sekolah, ya kan, ketua RT, ketua RW, kepala desa, ingin dapatkan jabatan ini umpamanya, lalu mereka harus membeli itu sudah bagian dari sobat. Sebagian dari money politik ya, Ya, Ustaz, sudah ya? bagian dari money politik dan itu tidak dibenarkan. Dan Ustaz tidak sepakat. Ustaz sangat Tidak sepakat. bertolak lah. Sangat tidak menerima akal sehat Ustaz Iya, betul. untuk itu. Nah, kalau kita berpatokan bahwa mesti berpolitik ini mesti dengan jalan Islam, kita harus sepakat semuanya Iya. bahwa menyogok itu tidak benar. Iya. Dan kalau kita ingin memperbaiki sistem negara ini, kita harus menolak sogok itu. Menolak Karena sogok atau money politik itulah yang merusak sistem perpolitikan Islam itu sendiri. Iya. Iya, betul, Ustaz. Karena sesungguhnya money politik itu adalah memporak-porandakan kebenaran, memporak-porandakan kebaikan, memporak-porandakan kesolehan. Coba bayangkan, yang mesti dapat posisi itu orang-orang soleh, Iya. tapi karena sudah masuk money politik, nggak jadi soleh kan? Iya, Yang Ustaz. mesti mendapatkan jabatan itu orang adil, ya karena sudah money politik nggak jadi Nggak adil. jadi adil. Betul. Nah, sementara kita sudah sepakat kan, semua orang pasti sepakat ingin dipimpin oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang soleh kan. Iya. Nah, itu tidak akan lahir kalau politik ini masih. Masih Nah, di mana politik. salahnya? Itulah mesti jadi PR kita bersama. PR bersama ya. PR bersama. Kita ingin ke depan ini saya berharap dari generasi muda seperti Gaza inilah, Gaza manajemen ini ya, Iya, ini benar, menjadi ikon, harapannya menjadi ikon untuk anak-anak muda milenial zaman sekarang. Kita memberikan contoh bahwa kita anti sogok, Anti sogok. anti money politik. Kalau ingin membentuk politik Islam itu berjalan dengan baik.
Kita tidak mungkin tidak sepakat kita bahwa membangun negara Islam. Kita tidak sepakat membangun negara Islam. Tapi kita sepakat perpolitikan Islam itu terbangun di negara Indonesia. kita. Kenapa? Karena kalau Islam, politik Islam itu terbangun, maka terwujudlah yang disebutkan Rasul itu, bahwa politik rahmatan lil alamin. Rasul itu dia menjadi ikon bagi umat Islam, kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul itu sebagai rahmat sekalian alam. Nah, kita berpolitik ini menjadi rahmat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita. Nah, kalau memang nilai-nilai Islam itu tidak berjalan dengan baik, ya gimana mau jadi rahmat? Betul. Bisa jadi laknat, kan? Wallahu a'lam. Oke, boleh dong Ustadz kasih closing statement dulu sebelum kita tutup podcast. Baik. Saya senang sekali, sangat bahagia sekali bisa hadir di sore hari ini pada acara podcast Ngaji Yuk, Ustadz. Ngaji yuk ya. Ngaji Yuk. Ini wadah dan sarana seperti ini hari ini sudah banyak diabaikan oleh anak-anak muda. Kalaupun ada program kegiatan seperti ini, kadang-kadang programnya nggak sama. Nah, ini program ngaji ini menurut Ustaz, kalian sudah menjalankan unsur-unsur Islam itu sendiri yang tadi disebutkan. Tidak hanya ngajinya di bidang ibadah, tidak aja ngajinya di bidang muamalah, tapi juga masuk ke berpolitik Islam. Nah, ini kan sudah ada. Kalau kita buka kitab fikih itu ada tuh namanya babnya dulu waktu di sekolah, kan, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih siasah. Ini tiga ini di ngaji yuknya udah dibuka. Nah, ini sangat luar biasa. Sangat bahagia hadir dan tampil di kegiatan ini dan mendoakan mudah-mudahan kalian di sini semuanya istiqomah untuk mengadakan kegiatan program ngaji yuk ini dan menjadi contoh harapannya bagi generasi milenial yang lainnya. Kemudian ketika kita bicara politik Islam, Ustaz berdoa dan berharap generasi orang kalian ini nanti jadi contoh untuk menjadi ikon lahirnya pemimpin-pemimpin yang adil, ya, untuk membentuk perpolitikan Islam itu sendiri. Karena politik Islam itu tidak akan muncul, sekali lagi sebagaimana disampaikan tadi, politik Islam itu tidak akan terbangun bila masyarakat kita belum soleh, bila masyarakat kita belum soleh-soleha, bila masyarakat kita belum mampu, para mubalik dan ulama kita menyampaikan dakwah-dakwah tentang politik. Coba lihat hari ini, tidak banyak kita melihat, mendengar para guru-guru kita berdakwah di bidang politik. Banyak kajian-kajiannya ibadah, dan ibadah. Ngaji Yuk.